Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, alhamdulillah ya. Kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan keadaan sehat, tanpa kendala juga. Oke, tapi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian semua ya. Ketua kelasnya siapa? Saya Bu. Oke, minta tolong dibantu pimpin doa ya Mbak. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, terima kasih ya Mbak. Oke, selanjutnya Ibu akan mempresentasi kehadiran kalian. Nanti kalau Ibu panggil nama kalian, silakan angkat tangan ya. Oke, sebentar ya. Oke. Nadifa? Oke. Alia? Alin? Syafira? Nabila? Hadir Bu. Oke. Keisha? Citra? Oke. Ananda? Renata? Yang terakhir Indana? Oke. Berarti hari ini hadir semua ya anak-anak. Oke. Selanjutnya Ibu minta tolong bisa bangkunya lebih dirapikan, diluruskan ya. Oke. Itu seragamnya bisa dirapikan lagi, mungkin dasinya, hijabnya. Ibu minta tolong juga, kalian lihat lingkungan sekitar kalian. Mungkin kalau ada sampah, silakan dibuang ke tempat sampah. Karena pembelajaran yang nyaman itu lingkungannya pasti bersih, oke? Oh iya, silakan Mbak. Ya. Nah, kalau gini kan dilihat itu lebih enak ya. Kalian juga pasti lebih nyaman untuk belajarnya. Kalian juga pasti akan lebih semangat dan fokus untuk pembelajaran hari ini. Gimana? Masih semangat nggak? Semangat Bu. Apakah kalian siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah siap, tapi kok masih lemes ya? Gimana kalau Ibu ajak kalian ice breaking? Biar kalian lebih semangat, lebih fokus lagi mengikuti pembelajaran pada hari ini. Gimana, mau? Siap Bu. Oke, berdiri yuk. Cari tempat yang nyaman dan aman ya untuk melakukan ice breaking. Oke, jangan terlalu berdempetan. Nama ice breakingnya yaitu lawan kata. Jadi kalau Ibu bilang panjang, tangan kalian gini ya. Gimana? Coba. Kalau Ibu bilang pendek, tangan kalian gini. Oke, Ibu contoh dulu ya. Nanti kalian ikuti juga ya. Panjang, pendek, panjang, panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, panjang, pendek. Oke, Ibu lakukan sekali lagi ya, lebih cepat lagi temponya. Oke, panjang, pendek, panjang, panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, panjang, pendek. Gimana? Lebih semangat lagi? Semangat. Wah, sip. Kita tepuk tangan dulu. Bisa duduk kembali ya, anak-anak. Gimana? Ibu lihat-lihat kalian ini udah pada semangat nih untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Oh ya, ada yang tahu nggak materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Siklus akuntansi perusahaan dagang. Betul sekali.
sekali, pada hari ini kita akan mempelajari terkait siklus akuntansi perusahaan dagang. Namun sebelum itu, Ibu akan mengulas lagi nih terkait pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak terkait apa pengertian dari perusahaan dagang yang bisa? Ya. Jadi untuk perusahaan dagang adalah perusahaan yang aktivitas utamanya itu membeli dan menjual barang tanpa mengubah bentuk barang tersebut dengan tujuan utamanya untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Bagus sekali, apa yang sudah disampaikan tadi sudah benar ya? Oke, jadi hari ini kita mempelajari siklus akuntansi perusahaan dagang yang mana di sini Ibu juga sudah menampilkan sebuah gambar yang ada di layar, yang ada di depan kalian. Di sini pada gambar tersebut itu menunjukkan dari perusahaan jasa dan juga perusahaan dagang. Nah, Ibu minta kalian mengklasifikasikan terkait 6 gambar tersebut, mana yang termasuk ke dalam perusahaan jasa dan mana yang termasuk ke dalam perusahaan dagang. Yang bisa silakan langsung angkat tangan. Ya, silakan. Betul sekali, apa yang sudah disampaikan tadi pengklasifikasiannya sudah sangat benar sekali. Nah, selanjutnya kita lanjut di gambar yang kedua. Pada gambar tersebut itu ada beberapa, 1, 2, 3, dan 4. Nah, dari gambar tersebut nih, apa yang dapat kalian pahami? Iya, silahkan. Gambar tersebut merupakan alur dari perusahaan dagang yang meliputi pembelian, persediaan, penjualan, dan pelaporan. Betul. Nah, ada yang bisa menjelaskan lebih rinci lagi nggak terkait jawaban yang sudah disampaikan teman kalian tadi? Saya Bu. Ya. Gambar tersebut menunjukkan bahwa pembelian menambah persediaan barang dagang di gudang. Lalu barang tersebut dijual kepada pelanggan melalui proses penjualan. Setiap transaksi pembelian dan penjualan tersebut akan mempengaruhi jumlah persediaan yang ada di gudang. Semua kegiatan ini kemudian dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan agar perusahaan bisa mengetahui posisi keuangan dan kinerjanya. Betul sekali, semua jawaban yang disampaikan tidak ada yang salah. Maka selanjutnya, nah, masuk di tujuan pembelajaran. Sebelum Ibu memulai penjelasan materi hari ini, Ibu akan memaparkan terlebih dahulu nih terkait tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami. Yang mana Ibu inginkan, Ibu harapkan setelah Ibu menjelaskan materi hari ini, kalian dapat memahami yang pertama, kalian mampu menganalisis terkait jenis-jenis dokumen sumber dan juga dokumen pendukung yang ada di dalam perusahaan dagang. Yang kedua, kalian dapat melakukan pencatatan transaksi dalam perusahaan dagang yang sesuai dengan benar begitu. Nah, untuk hari ini juga ada metode pembelajaran yang harus kita patuhi yang adalah itu metode pembelajaran problem based learning, dan ada 3 penilaian yang akan Ibu nilai, yang akan Ibu gunakan untuk menilai kalian semua. Yang pertama ada penilaian sikap. Nah, Ibu nanti akan menilai sikap kalian, bagaimana kalian melakukan diskusi, bagaimana kalian melakukan kerjasama tim, bagaimana kedisiplinan kalian nih di kelas, lalu bagaimana tanggung jawab kalian ketika kalian menerima materi yang akan Ibu sampaikan dan tugas-tugas yang akan Ibu berikan nanti. Nah, untuk yang kedua yakni terkait penilaian pengetahuan. Nah, untuk penilaian pengetahuan ini nanti akan Ibu nilai ketika Ibu sudah memberikan sebuah post-test. Nah, nanti di akhir pembelajaran akan ada post-test dan itu akan dinilai, dan kalian nanti akan melaksanakan sebuah studi kasus yang dikerjakan bersama-sama kelompoknya. Nanti dibentuk kelompok gitu. Nah, yang terakhir ada penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini akan Ibu nilai ketika nanti kalian itu melakukan sebuah praktik dalam pembelajaran seperti diskusi dan lain sebagainya. Dapat dipahami ya anak-anak semuanya? Oke. Nah, kalian kan tadi sudah tahu nih kalau semisalkan hari ini kita akan mempelajari siklus akuntansi perusahaan dagang, betul kan? Nah, sudah pasti kalian ini di rumah sudah pada belajar nih terkait materi tersebut. Maka dari itu, Ibu mau melihat bagaimana pengetahuan kalian sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut terkait materi hari ini. Maka dari itu Ibu akan melakukan sebuah pretest. Nah, untuk pretestnya sendiri itu dilaksanakan selama 5 menit dan dikerjakan secara individu ya. Nah, untuk mengaksesnya kalian bisa scan barcode yang ada di layar. Oke. Bisa di-scan ya.
Sudah bisa semuanya? Oke, mungkin bisa dimulai dari sekarang ya. Ingat ya, nggak boleh contekan. Ini dikerjakan secara individu. Gimana soalnya susah-susah ya? Waduh. Semangat. Ya, Ibu tunggu. Ayo dikerjakan sendiri-sendiri ya. Oke, bagus sekali. Gimana, ada yang susah nggak dari pretestnya? Waduh, susah banget ya. Gak apa-apa, Ibu yakin kalian bisa kok. Oke. Gimana? Ada yang terkendala jaringan nggak? Berarti ini udah siap sedia paketannya ya. Yang nggak punya paketan bisa hotspot temannya masing-masing. Karena Ibu juga nggak punya paketan sebenarnya. Gitu ya. Oke. Bagus sekali. Oke, untuk waktunya kurang 1 menit lagi nih. Bisa disegerakan ya, Nana. Ayo, yang serius ya, walaupun ini pretest, tapi juga Ibu mau tahu nih seberapa pengetahuan kalian sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini. Kalau misalkan terkendala jaringan nggak apa-apa, bilang aja nanti. Oke, bagus sekali. Oke, karena tadi udah 1 menit dan sekarang waktunya sudah habis ya. Gimana? Udah selesai semuanya? Sudah. Gimana nih hasilnya? Ada yang benar semua nggak? Nggak apa-apa. Kalau nggak benar semua di pretest nggak apa-apa. Nanti bisa diperbaiki ketika post test yang akan Ibu berikan setelah kalian menerima pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang salahnya di pretest ini bisa diperbaiki lagi ya di post test. Oke. Pretest sudah kita laksanakan, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Nah, dari gambar ini itu ada sebuah berita nih anak-anak. Nah, dari berita tersebut bisa kalian amati terlebih dahulu. Coba kalian amati dari berita tersebut. Sudah diamati? Nah, apa yang kalian pikirkan dari berita tersebut? Apakah dari berita tersebut itu ada keterkaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Ada, Bu. Ya, apa? Bu, saya menjelaskan bahwa pemicu dari kasus tersebut karena manipulasi sebuah laporan keuangan oleh Kimia Farma Apotek. Oke, bagus sekali. Iya, silahkan. Jadi Kimia Farma Apotek merupakan sebuah perusahaan dagang. Nah, karena adanya manipulasi laporan keuangan mengakibatkan kerugian kurang lebih sekitar 1,82 triliun, Bu. Bagus. Ada lagi yang ingin menambahkan terkait jawaban dari teman-teman? Iya, bisa ditambahkan. Saya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Jadi Iya. substansi perusahaan dagang penting dipahami agar kita dapat mengikuti akta catatan transaksi keuangan secara teratur dan tepat.
Betul sekali, apa yang sudah kalian sampaikan tadi sudah sangat benar semua. Jadi benar ya, benar sekali bahwasanya siklus akuntansi perusahaan dagang itu harus benar-benar dipahami. Karena guna untuk melakukan sebuah transaksi pada perusahaan dan juga untuk menyusun sebuah laporan keuangan dengan baik dan juga benar. Nah sepertinya nih, Ibu lihat-lihat kalian udah paham terkait perusahaan dagang, lalu alur transaksi dalam perusahaan dagang, dan tentunya kalian juga dapat memahami terkait pentingnya untuk memahami siklus akuntansi perusahaan dagang. Beri tepuk tangannya dong. Nah, kita masuk di materi kita hari ini. Nah, materi kita hari ini itu ada dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Nah, jadi di perusahaan dagang itu ada sebuah dokumen anak-anak. Nah, dari dokumen itu ada dokumen sumber dan dokumen pendukung. Ada yang bisa menjelaskan nggak terkait apa itu dokumen sumber dan dokumen pendukung? Saya Bu. Ya, silahkan. Dokumen sumber adalah dokumen asli yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi keuangan. Sedangkan dokumen pendukung adalah dokumen tambahan yang memperkuat atau melengkapi informasi dalam dokumen sumber seperti surat jalan atau bukti penerimaan barang. Betul sekali, jawabannya sudah tepat. Nah, ini. Jadi, dokumen sendiri itu merupakan secari kertas yang berisikan ruang untuk mencatat dan juga merekam data transaksi pada perusahaan dagang. Nah, dari dokumen itu dibagi menjadi dua, ada dokumen sumber dan juga dokumen pendukung. Untuk dokumen sumber itu merupakan dokumen utama yang digunakan pada transaksi pada periode tertentu. Nah, setelah itu ada dokumen pendukung. Untuk dokumen pendukung ini merupakan dokumen pelengkap. Jadi pendukung ini sifatnya pelengkap ya, pelengkap dari dokumen sumber itu tadi. Dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan. Baik, setelah kalian memahami dan mengetahui pengertian dari dokumen sumber dan dokumen pendukung, sekarang apakah ada yang bisa menyebutkan jenis dari dokumen sumber dan dokumen pendukung? Saya Bu. Kalau dokumen sumber itu ada kwitansi, nota kontan, faktur, nota kredit, nota debit. Sedangkan untuk dokumen pendukung itu ada surat pesanan, surat penerimaan barang, dan juga surat retur. Jawaban yang sangat bagus. Jadi ada banyak sekali ya jenis dari dokumen sumber dan dokumen pendukung. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan kegunaan dari masing-masing jenis dokumen sumber dan juga dokumen pendukung. Yang pertama ada dokumen sumber. Ada kwitansi, di mana kwitansi ini digunakan untuk bukti resmi bahwa telah terjadi pembayaran, artinya uang itu sudah diterima. Contohnya itu ketika kalian beli motor, itu kalian DP dulu. Nah, itu memakai bukti kwitansi ini. Lalu ada nota kontan, yang mana nota kontan ini digunakan untuk transaksi jual beli secara tunai. Lalu ada faktur yang digunakan sebagai bukti transaksi jual beli secara kredit, dan ada juga nota kredit yang digunakan sebagai untuk mengurangi piutang atas terjadinya retur penjualan. Lalu ada nota debit yang digunakan saat ada retur pembelian dan untuk mengurangi utang kepada penjual atau supplier. Lalu ada cek yang digunakan sebagai alat pembayaran tunai tidak langsung, di mana bank itu akan membayarkan sejumlah uang dari pemilik cek kepada penerima cek dan bisa dicairkan menjadi uang tunai. Lalu selanjutnya ada biliet giro yang merupakan alat pembayaran non tunai, di mana bank akan memindahkan sejumlah dana dari pemilik rekening ke penerima. Lalu ada juga memo yang digunakan untuk mencatat transaksi internal di dalam perusahaan. Biasanya dibuat oleh bagian pimpinan kepada bagian administrasi atau keuangan. Lalu ada
BKM yang digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi yang berkaitan dengan pemasukan di dalam kas perusahaan. Contohnya itu seperti contohnya itu seperti penjualan tunai, penerimaan piutang, dan juga pendapatan lain-lain. Lalu yang terakhir di dokumen sumber ini ada bukti kas keluar yang digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas perusahaan. Contohnya itu seperti pembayaran utang, kemudian biaya operasional, dan juga biaya operasional lainnya. Lalu ada dokumen pendukung. Ada purchase order atau PO yang digunakan untuk mencatat pemesanan barang dari pembeli kepada penjual dan digunakan dalam jumlah pembelian yang besar. Kemudian ada surat penerimaan barang atau receiving report yang mana surat ini itu digunakan untuk mencatat bahwa barang tersebut sudah diterima dalam kondisi dan jumlah yang sesuai dan biasanya dibuat oleh bagian gudang ketika menerima stok barang. Lalu ada surat retur, baik itu retur pembelian maupun retur penjualan. Fungsinya untuk mencatat pengembalian barang baik itu karena cacat, rusak atau tidak sesuai pesanan. Selanjutnya ada surat jalan atau delivery order, yang mana surat ini digunakan untuk mencatat pengiriman barang dari penjual kepada pembeli dan berisi rincian barang berupa jumlah barang, nama barang, dan juga tanda tangan dari penerima barang sebagai bukti bahwa barang tersebut telah diterima dengan lengkap. Lalu ada surat pesanan yang digunakan untuk mencatat pemesanan barang dari pembeli dan kepada penjual. Surat pesanan ini memang hampir sama dengan purchase order atau PO, akan tetapi terdapat sedikit perbedaan di mana purchase order itu bersifat lebih formal dan digunakan untuk pemesanan dalam jumlah besar, sedangkan surat pesanan ini jauh lebih sederhana dan lebih fleksibel. Baik, sekarang apakah ada yang bisa menyebutkan ada berapa jenis jurnal di dalam perusahaan dagang? Ada 20, jurnal umum dan jurnal khusus. Ya, benar sekali. Jadi di dalam perusahaan dagang kita mencatat transaksi ke dalam 2 jenis jurnal, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, di dalam jurnal khusus ini kita mencatatnya ke dalam 4 jurnal, dibagi menjadi 4 jurnal. Ada jurnal penjualan, jurnal pembelian, lalu ada jurnal penerimaan kas dan juga jurnal pengeluaran kas. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, Bu. Baik, kalau begitu Ibu lanjutkan. Nah, di depan sudah ada soal latihan. Apakah ada yang bisa menjawab? Dokumen transaksi tersebut masuk ke dalam jurnal apa? Masuk ke dalam jurnal penjualan. Benar. Lalu dokumen transaksi tersebut kira-kira akun-akun apa saja yang masuk ke dalam jurnal penjualan? Bu, akun receivable di sebelah debit dan akun sales of merchandise paid out di sebelah credit. Ya, tepat sekali. Jadi benar ya, akun receivable di sebelah debit, sales of merchandise dan paid out di sebelah kredit. Nah, baik. Untuk hari ini studi kasusnya ada di LKPD ya. Nah, untuk pengerjaannya Ibu minta untuk satu kelompok bisa 5 orang. Nah, jadi anak-anak bisa duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
Untuk pengerjaannya bisa dilakukan poin A sampai poin C saja. Ibu beri waktu 10 menit untuk pengerjaannya, lalu Ibu minta satu kelompok dari antara kalian untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan. Bagaimana anak-anak terkait tugasnya? Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Sama-sama. Nah, di LKPD-nya itu sebelum kalian mengerjakan tugas studi kasusnya ini, kalian bisa baca terlebih dahulu ketentuan yang ada di LKPD-nya. Baik, kalian bisa mulai mengerjakannya dari sekarang. Baik, kalau di transaksi satu ini masuknya ke jurnal apa? Jurnal pembelian. Oke, kalau transaksi kedua masuknya ke jurnal? Baik, oke dilanjutkan ya anak-anak. Gimana? Apakah ada masalah? Oke. Untuk transaksi kedua masuk ke jurnal apa? Oke. Dan untuk transaksi ketiga masuk ke jurnal? Iya, baik. Oke, bisa dilanjutkan ya. Baik anak-anak, waktunya tinggal 1 menit lagi. Baik, apakah sudah selesai? Oke, Ibu minta satu kelompok di antara kalian untuk presentasikan di depan. Siapa yang mau? Kelompok 2, Bu. Baik, untuk kelompok 2 silakan presentasikan ke depan. Dan untuk teman-teman yang lain bisa diperhatikan ya. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Keisha selaku perwakilan dari kelompok
Permisi untuk kelompok 2 bisa dipersilakan duduk. Nah, bagaimana anak-anak? Dari presentasi dari kelompok 2, apakah ada yang berbeda atau ada sanggahan? Kelompok saya, Bu. Boleh. Kelompok saya itu berbeda pada PKK transaksi tanggal 25, yaitu kelompok kami berbeda dengan kelompok 2. Di kelompok kami yang dicatat adalah prefer di debit dan cash di kredit sebesar 5 juta. Baik. Baik anak-anak, karena ada perbedaan nih antara kelompok 2 dan kelompok 1, Ibu akan membahas terlebih lanjut mengenai transaksi ke-10. Ibu buka terlebih dahulu ya jawabannya. Nah, pada transaksi ke-10 yaitu di tanggal 25 Mei. Apakah terlihat yang Ibu bold? Terlihat. Nah, untuk jawaban kelompok 2 itu tadi price-nya di cash in bank-nya di debit dan price-nya di kredit ya? Nah, sedangkan jawaban kelompok 1 price-nya itu di debit dan cash-nya itu di kredit. Nah, anak-anak bisa perhatikan lagi mengenai transaksi ke-10. Di situ berbicara bahwa pemilik mengambil uang untuk keperluan pribadi. Nah, kata-kata mengambil uang itu berarti ada kas yang keluar, ada kas yang dikurangi. Jadi di sini masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas, di mana di tanggal 25 Mei yaitu Tuan Sukses mengambil kasnya untuk keperluan pribadi yaitu prive. Nah, jadi prive-nya di debit dan kasnya di kredit. Jadi benar ya apa yang dikatakan oleh kelompok 1. Nah, apakah ada lagi perbedaan? Tidak ada ya. Baik, untuk yang masih salah bisa diperbaiki lagi, dan yang sudah benar bisa langsung dikumpulkan di Google Classroom. Bisa dikumpulkan oleh perwakilan kelompoknya saja ya. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal, sekarang kita akan melakukan post test. Oke, silahkan disiapkan handphonenya. Untuk mengerjakan post testnya, sudah dibagikan link di grup WA atau kalian bisa scan barcode di depan ya. Waktu pengerjaannya 5 menit. Silahkan dikerjakan dan dijawab dengan benar dan dengan tepat. Semua sudah siap? Siap. Silahkan dikerjakan. Dikerjakan sesuai materi yang telah diberikan tadi ya. Ada yang merasa kesulitan? Oke, berarti benar-benar memahami materi tadi yang sudah diberikan ya.
Oke, baik. Waktunya sudah habis ya. Sudah semua kan? Sudah. Oke, selanjutnya Ibu akan cek siapa saja 3 anak yang mendapatkan nilai tertinggi. Yang pertama ada Keisha. Yang kedua ada Ananda. Dan yang ketiga ada Renata. Beri tepuk tangan untuk mereka semua. Oke, cukup. Sekarang dari pembelajaran hari ini, apa yang kalian dapatkan? Saya Bu, saya jadi paham terkait apa itu dokumen sumber dan dokumen pendukung. Oke. Saya Bu, saya jadi tahu perbedaan antara jurnal umum dan juga jurnal khusus. Kalau saya jadi mahir dalam pencatatan jurnal khusus Bu. Oke, bagus sekali ya. Itu tandanya kalian sudah memahami sangat betul materi hari ini ya. Dan sekarang, apa kesimpulan yang kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Saya Bu. Oke, silakan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa dokumen transaksi perusahaan dagang memiliki peran yang sangat penting dalam pencatatan akuntansi. Dokumen transaksi seperti faktur, nota, kwitansi, dan cek bukan hanya sekedar bukti jual beli, tetapi juga mencerminkan keteraturan, kejujuran, serta tanggung jawab dan menjalankan usaha. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Dari teman-teman lainnya ada yang mau menambahi? Saya mau. Ya, silakan. Selain itu, pemahaman tentang dokumen transaksi mengajarkan kedisiplinan dan ketelitian, membantu mencegah kesalahan atau kecurangan, serta mempermudah proses audit. Penggunaan dokumen yang baik memberikan kontribusi terhadap pengelolaan keuangan yang lebih profesional dan efisien, baik itu untuk perusahaan besar maupun usaha kecil. Oke, jawabannya sudah bagus-bagus sekali dan sudah cukup lengkap ya. Nah, sekarang kenapa kita harus memahami siklus akuntansi perusahaan dagang? Ada yang bisa menjawab? Silahkan angkat tangan. Ya, silahkan. Untuk memahami siklus akuntansi itu membantu perusahaan dagang mencatat transaksi secara terorganisir. Nah, memastikan laporan keuangan yang dibuat itu akurat dan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, siklus akuntansi membantu perusahaan menjaga transparansi, disiplin, dan memastikan bahwa mereka itu memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat. Oke, jawaban yang betul sekali ya. Berarti kalian semua sudah paham ya bahwa siklus akuntansi perusahaan dagang itu sangat penting. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan hari ini, bagaimana pertemuan hari ini? Menyenangkan, Bu. Oke, sangat antusias ya. Apakah masih ada yang dibingungkan atau masih ada yang belum dipahami? Tidak, Bu, sudah jelas. Oke, kalau sudah cukup jelas. Nah, untuk latihan di rumah, Ibu akan memberikan tugas individu pada Google Classroom. Nanti silahkan dicek, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan sesuai waktu yang tertera di Google Classroom ya. Kita akan bahas minggu depan. Dan untuk minggu depan kita akan menyusun neraca lajur. Jadi Ibu minta kalian pelajari terlebih dahulu materi yang mengenai neraca lajur di rumah ya. Oke, seperti biasa nanti di awal pertemuan Ibu akan memberikan pretest. Jadi wajib untuk belajar dulu ya. Oke, baik. Tidak apa-apa jika beberapa dari kalian masih ada yang merasa kesulitan di materi kali ini. Yang terpenting jangan takut gagal, karena kegagalan merupakan bagian dari proses belajar. Yang terpenting sekarang kita harus berusaha dengan giat belajar, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, untuk menutup pertemuan hari ini, mari kita berdoa bersama. Ketua kelas, silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri. Apabila Ibu tadi ada kesalahan dalam penyampaian atau sikap Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah.